Mengapa Indonesia belum menjadi negara maju? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 1, nama saya Gerald. Hai, perkenalkan nama saya Abigail. Nama saya Rachel. Dan saya Hartul Asa. Pembangunan menjadi salah satu tantangan Indonesia untuk menjadi negara maju dari segi pendapatan, pendidikan, dan juga kesehatan. Pembangunan belum merata di seluruh pelosok tanah air dan masih membutuhkan berbagai fasilitas. Pendidikan hanya dibentuk oleh pemerintah dan tidak melihat kebutuhan masyarakat. Pendapatan di Indonesia bisa kita lihat bahwa masih banyaknya angka pengangguran dan juga kesehatan masih banyak yang terkena hipertensi. Ini sangat mengganggu kesehatan kita. Salah satu aspek menjadi negara maju adalah aspek pendapatan. Indonesia memiliki potensi pendapatan yang besar dan beragam. Contohnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, populasi yang besar, dan pasar konsumen yang luas, menciptakan peluang investasi, peningkatan pendapatan melalui bisnis dan perdagangan. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Dengan keindahan alam, budaya, dan warisan sejarahnya yang dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan, ini sangat membantu Indonesia dalam perkembangan perekonomian dan Indonesia juga termasuk negara yang berpendapatan menengah atas karena ekonominya yang tumbuh kuat sebesar 5,3% pada tahun 2022 sehingga per kapita Indonesia naik 9,83% dan menjadi 4.880 US dollar atau IDR Indonesia rupiah 71,8 juta. Tapi ini bukan berarti pendapatan Indonesia sudah cukup untuk menjadi negara maju. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah ekonomi di Indonesia. Contohnya pengangguran, inflasi, dan hutang luar negeri. Solusinya maju Indonesia dapat dicapai dengan mengembangkan sektor ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, meningkatkan produktivitas, serta memberdayakan sektor-sektor potensial ekspor yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi langkah kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Selain pendapatan, aspek lain untuk menjadi negara maju adalah aspek pendidikan. Pendidikan di Indonesia sudah lebih baik dari beberapa tahun yang lalu dengan bantuan menteri kita yaitu Bapak Nadiem Makarim. Banyak sekolah-sekolah yang sudah dibangun di wilayah terpelosok. Banyak anak-anak yang sudah dapat mendapatkan pendidikan sekarang. Serta Bapak Nadiem Makarim juga memimpin tim ahli Mendikbudristek untuk membuat kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Tapi, dengan banyaknya sekolah-sekolah yang dibangun, pendidikan di Indonesia masih belum cukup untuk menjadi negara maju. Lagi pula, masih ada beberapa daerah terpelosok yang masih belum mendapatkan pendidikan yang layak, seperti di Papua, karena banyak sekolah yang masih dibangun menggunakan tenda. Itulah mengapa pendidikan di Indonesia masih kurang. SDM yang rendah juga membuat masyarakat menghiraukan pentingnya pendidikan. Akhirnya pemerintah memberikan solusi, yaitu dengan membuat KIP, Kartu Indonesia Pintar, PIP, Program Indonesia Pintar, BLT, Bantuan Tunai Langsung, BOS, Dana Bantuan Operasional Sekolah, BSU, Bantuan Subsidi Upah. Semua itu untuk Indonesia mencapai pendidikan yang baik dan layak. Indonesia sekarang sudah memasuki era reformasi. Di era reformasi ini sudah semakin banyak akses rumah sakit, mau secara langsung ataupun online. Sekarang, masyarakat dapat lebih gampang untuk mengambil antrean rumah sakit, dan masyarakat juga sekarang sudah bisa check up langsung dengan dokter via online hanya dengan mengakses website rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, masalah penyakit terbesar di Indonesia ialah hipertensi. Fasilitas yang diberikan pemerintah di Indonesia pun sudah baik. Salah satu fasilitas yang diberikan ialah obat-obatan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan orang yang terkena hipertensi pun ada banyak dan cukup. Para ahli pun telah meneliti obat-obatan anti-hipertensi yang dapat digunakan oleh masyarakat yang sakit. Namun, ada beberapa penyebab penyakit hipertensi yang masyarakat tidak sadari. Salah satunya ialah pola hidup sehat. Pola hidup sehat bisa mencakup pola makan, juga olahraga.
kesadaran masyarakat terhadap olahraga masih sedikit kurang. Fasilitas yang diberikan pemerintah sudah cukup baik, tersisa kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat mereka. Walaupun edukasi pola hidup sehat sudah cukup banyak, tetapi edukasi tentang pola hidup sehat di area pelosok pedesaan masih sangat kurang. Data yang kami dapatkan juga mengatakan jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 424.218. Tujuan utama dari kegiatan ini ialah meningkatkan kesehatan pada masyarakat. Saat kesehatan masyarakat meningkat, maka penyakit hipertensi pun akan dapat berkurang. Pemerintah juga dapat membuat seminar yang dilakukan oleh suatu organisasi milik pemerintah untuk menyebarkan seminar tentang cara menghitung berat badan ideal atau BBI, Body Mass Index BMI, dan lainnya seperti KKB dan KKT. Jika masyarakat paham akan kebutuhan kalori mereka, maka masyarakat dapat mengetahui dan sadar apakah mereka kekurangan gizi atau kelebihan gizi. Masyarakat pun dapat mencukupi gizi mereka dengan pengetahuan dari seminar yang diberikan oleh pemerintah. Pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Seharusnya kita juga mempunyai kesadaran supaya kita bisa membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Jika Indonesia masih terus-terusan saja begini, mempunyai konflik di bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, kapan Indonesia kita bisa menjadi negara maju? Jadi, marilah kita wujudkan Indonesia supaya bisa menjadi negara yang maju. Terima kasih.